Ini tentang Pak Jokowi ijazah palsu ya. Sekarang lagi rame antara pihak Roy Suryo gitu ya, Mas Roy Suryo dengan Bapak Jokowi gitu ya, tentang ijazah yang diduga palsu. Bagaimana kalau ini ditinjau dari sisi perspektif fikih gitu. Siapa yang diuntungkan kalau ditinjau dari sisi perspektif fikih hukum Islam? Kalau ditinjau dari perspektif fikih, maka tentu Mas Roy Suryo lemah, bisa gagal, kalah gitu ya. Kalau itu diajukan ke persidangan gitu ya. Atau tanpa diajukan ke persidangan pun sudah kalah, sudah selesai sebetulnya tanpa harus masuk dipersidangkan. Jadi ketika Mas Roy Suryo dalam tanda kutip menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ketika Pak Jokowi tidak terima gitu ya, itu sudah menggugurkan tuntutan tuduhan Mas Roy Suryo tanpa masuk ke pengadilan, sudah gugur, sudah batal gitu ya, kalau membantah Pak Jokowi. Apalagi kemudian pihak GM sudah membantah Roy Suryo, misal teman-teman Pak Jokowi hadir membantah tuduhan-tuduhan itu, ijazah palsu itu, maka itu sudah tidak usah ke pengadilan, sudah gagal tuduhan itu, kecuali Mas Roy Suryo bisa memberikan bukti gitu ya. Jadi kemudian ada orang yang datang kemarin, siapa itu, ke Pak Jokowi yang meminta ijazah Pak Jokowi. Itu tidak seperti itu hukum Islam. Perspektif fikih yang harus mendatangkan bukti itu adalah Mas Roy Suryo. Jadi ketika dibantah oleh Pak Jokowi, ya maka Mas Roy Suryo harus mendatangkan bukti. Jadi bantah Pak Jokowi tidak harus menunjukkan buktinya, tidak. Yang mendatangkan bukti itu Mas Roy Suryo. Pak Jokowi cukup menolak aja. Tidak, itu tuduhan itu palsu, sudah cukup itu. Nah, ketika Pak Jokowi sudah mengatakan tuduhan itu palsu, tuduhan itu tidak benar, maka Mas Roy Suryo harus mendatangkan saksi, dan saksi ini harus kuat. Kalau misalkan mendatangkan uji, misalkan ijazah Pak Jokowi, itu harus diverifikasi benar apakah ijazah yang didapatkan oleh Mas Roy Suryo itu adalah ijazah yang resmi dimiliki oleh Pak Jokowi yang dikeluarkan oleh GM atau tidak. Itu harus diuji. Itu pun harus diuji kalau sekarang ya dengan sains teknologi, uji karbonnya, uji tintanya dan lain sebagainya, itu masih harus diuji gitu. Dan mendatangkan bayinah yang lain, misalkan klarifikasi. Mas Roy Suryo harus mendapatkan guru Pak Jokowi atau bahkan UGM sendiri gitu ya, guru Pak Jokowi yang atau teman-teman Pak Jokowi yang satu fakultas, satu jurusan, bahkan satu kelas, misalnya teman-temannya yang satu kelas gitu ya, atau guru-gurunya Pak Jokowi yang satu fakultas di fakultas itu, di jurusan itu, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah kuliah gitu. Nah ini baru nanti. Kalau ketika kemudian UGM, teman-teman Pak Jokowi itu yang sudah membantah, maka tuduhan itu ya bagi saya sudah selesai, tidak bisa di pengadilan, karena ada kaidah begini, kullu da'wa bila bayyinatin, gitu ya. Setiap tuduhan tanpa disertai bukti, bila bayyinatin, tanpa disertai bukti, bahwa batilatun saqitatun, maka tuduhan itu batilatun, batal, saqitatun, gugur gitu. Illa kecuali illa in kecuali yang yang kita lihat sekarang kan Pak Jokowi tidak mengakui tidak membenarkan tuduhan Roy Suryo. Kalau Pak Jokowi misalkan ketika masuk Roy Suryo mengatakan ini Pak Jokowi ijazahnya palsu, dan Pak Jokowi mengatakan oh iya ijazahnya saya palsu, ini bisa dibenarkan. Tapi kalau Pak Jokowi membantah, maka Mas Roy Suryo yang harus mendatangkan saksi